Oke, sudah saya rekam. Baiklah Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di ruangan virtual ini. Oke. Sebaiknya kita mulai aja kegiatan kita, Kakak. Wah, ini Kak Yuhendra, Kak Iksan, Kak Kartini, Kak Misdah. Yang belum hadir Kak Saad, Kak Iskandar, Kak Adriani ya. Oke. Baiklah Kakak, walaupun di tengah aktivitas Kakak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Yang mana memang di minggu ini kita berturut-turut 3 hari untuk melakukan kegiatan tatap maya Kakak. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sampai selesai walaupun kemarin banyak gangguan sinyal yang tidak baik sehingga kurang maksimal, tapi secara keseluruhan dapat tersampaikan dengan baik juga sih, tidak jadi masalah. Oke Kak, mungkin untuk mengawali kegiatan kita hari ini kita baca doa dulu Kakak. Siapa nih? Kak Iksan lagi sibuk juga. Oke. Kak Yuhendra. Kak Yohendra kayaknya nih. Kak Hendra, silahkan Kak Hendra buka dengan doa Kak. Oke lah kalau begitu. Oke, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wal taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan naja minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da haidaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Hendra atas doa pembukaannya. Baiklah Kak, kita langsung saja. Jadi hari ini kita akan tatap maya selama 1 JP atau minimal 45 menit. Kita usahakan semaksimal mungkin di 1 JP ini. Kita akan membahas tentang persiapan rencana tindak lanjut Kakak. Jadi program yang sudah kakak buat kemarin, nah sekarang kita melanjutkan program itu, yaitu tindak lanjutnya bagaimana itu Kakak. Oke, sebentar saya share screen dulu Kakak ya. Oke Kakak, bisa terlihat share screen saya Kak? Bisa ya? Tapi di sini kok kecil. Oke. Baiklah Kakak, kita langsung saja di slide yang pertama, yaitu RTL 1 atau rencana tindak lanjut yang pertama, yaitu persiapan tahap pertama itu. Persiapan rencana tindak lanjut berdasarkan rancangan kegiatan yang kakak-kakak buat tempo hari Kakak. Lanjut, salam dari sudah, doa sudah. Oke, kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon,
Kemudian hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seperti kemarin, gangguan teknis itu sudah, ya begitulah namanya kegiatan secara virtual. Gangguan teknis itu wajar, seperti yang kemarin dialami Kak Yuhendra. Beliau tidak tahu karena fokus ke viral word-nya, jadi beliau tidak tahu kalau sudah terlempar dari room. Tapi tidak apa-apa Kakak. Sebagai pengalaman kita bersama, saya juga kemarin keluar juga, sinyalnya tidak baik, sehingga paparan dari Kakak banyak yang tidak terlihat di screen saya, di laptop saya tidak terlihat, hanya suaranya aja yang kedengaran. Tapi tidak masalah Kakak. Yang penting kemarin bisa berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Agenda kita hari ini ya Kak, di 1 JP ke depan, itu yang pertama refleksi awal seperti biasanya, kemudian pengantar tugas RTL, nanti kita akan menjelaskan, kita akan belajar menganalisa semua terkait tugas RTL ya Kak, teknis pelaksanaannya bagaimana, kemudian apa yang harus diperbuat dan sebagainya, itu nanti selama 20 menit, kita maksimalkan aja Kakak. Dan yang ketiga, ini penutup terakhir biasa, seperti biasa penutup 5 menit. Jadi kita akan fokus ke pengantar tugasnya aja Kakak, supaya tidak salah pengertian, tidak salah paham, sehingga ketika Kakak mengerjakan tugas, sudah tahu alurnya, atau sudah tahu lini masanya bagaimana. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita lakukan refleksi awal dulu Kakak. Jadi refleksi awal ini terkait aksi nyata kemarin, yang sudah Kakak rancang kemarin. Selama melaksanakan aksi nyata pada tahap sebelumnya, apa yang membuat Kakak bangga? Kemudian kendala apa yang Kakak jumpai, bagaimana menyikapinya, kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan Kakak lakukan setelah penyelesaian program pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, jadi ini kira-kira ada yang mau mengemukakan ini Kak, jawabannya Kak? Silahkan, kita hari ini banyak diskusi-diskusi biasa aja Kakak. Oke Kak, silakan. Yang bisa memaparkan berdasarkan pertanyaan pemantik ini Kak. Silakan. Ada tidak Kak? Kalau tidak ada, boleh mungkin pilih saja salah satu dari 3 ini. Tuliskan jawabannya di kolom chat aja Kak. Tulis saja di kolom chat supaya jawabannya terekam. Silakan pilih nomor 1, 2, atau 3 Kak. Bebas. Ditulis saja, diketik saja di kolom chat Kak. Silakan, jangan lupa namanya udah keluar ya, enggak perlu kasih nama lah. Langsung saja. Mau menuliskan jawaban nomor 1 atau nomor 2 terkait kendala dan cara menyikapinya, atau nomor 3 rencana tindak lanjut ke depan bagaimana. Silakan Kak, ditulis di kolom chat. Mana di kolom chat? Oke, silakan ketik saja di kolom chat Kak. Mau merefleksikan yang mana dari 3 pertanyaan ini?
Ya, ketika silakan Kak. Oke, Kak Adriani sudah pada saat melakukan aksi nyata ternyata anak lebih fokus dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kendala berarti tidak ada kendala ya Kak Adriani ini ya. Oke, kakak yang lain silakan Kak. Kak Kartini. Kak Kartini kebanggaan melihat antusias peserta didik dengan mau ikut terlibat kegiatan tersebut serta menunjukkan bukan hanya tertarik dengan materi tapi tertarik juga dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, yang lain Kak, silakan Kak. Jadi Kak Kartini. Udah yang lain silakan Kak.
Oke. Kak Iksan, saya merasa bangga karena sebagian besar jalan terlaksana dengan baik. Kendala sendiri dihadapi terkait sarana lapangan. Materi cabang olahraga harus menggunakan lapangan jam bersamaan. Oke. Kak Misda mengevaluasi dampak dari aksi tersebut, merupakan langkah-langkah atau strategi yang akan diambil selanjutnya, yang bisa membawa manfaat yang berkelanjutan. Oke. Oke kakak, sambil menulis kakak kita lanjutkan slide-nya kakak. Kita lanjutkan kakak. Kak Iskandar, sudah kendala yang saya jumpai seperti sarana dan prasarana. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di bagian intinya dalam sesi ini ya Kak. Jadi tentang teknis pelaksana RTL bagaimana. Oke, kita lanjut. Yaitu yang kedua, pengantar tugas RTL Kak. Jadi Kakak silahkan membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Jadi di sini kakak-kakak diharapkan membuat ini slide atau bahan tayang itu maksimal 9 slide kakak. Jadi nanti membuat mandiri itu sebanyak 9 slide berdasarkan program yang kakak rancang kemarin kak. Kemarin kakak merancang apa, nah itu dibikin sebuah slide, kemudian nanti dipaparkan ke sesama teman guru di sekolah. Selain guru, nanti juga saya harapkan libatkan beberapa siswa kakak. Beberapa siswa diajak bersama-sama berdiskusi terkait rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan gitu kak. Oke, di bagian ini mungkin bisa dipahami kakak. Kalau bisa silahkan dikasih jempol kak. Gimana kak? Kak Yuhendra aman, Kartini aman, Kak Misda aman. Oke, jadi intinya kakak nanti diharapkan membuat sebuah slide atau bahan tayang yang mana sesuai dengan program yang kakak rancang kemarin. Contohnya saja ketika kakak ingin merancang sebuah program seperti olahraga tradisional atau menghidupkan kembali olahraga tradisional. Nah, di situ kakak membuat slide-nya sebanyak 9 slide. Nanti komponen-komponen apa ada yang di slide, itu nanti ada kak. Nanti disamakan aja dengan yang sudah dibakukan. Jadi kakak tidak perlu repot-repot kerangkanya bagaimana dan sebagainya. Nanti sudah ada kerangkanya, slide pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini komponen-komponen yang harus ada di slide-nya kakak. Jadi slide pertama itu judul program atau kegiatan. Jadi yang pertama sekali itu ada judulnya apa, kegiatannya apa. Nah, contohnya judulnya menghidupkan kembali olahraga tradisional, itu judulnya. Kemudian yang kedua latar belakang. Latar belakangnya apa nih? Kenapa? Contohnya saja kenapa kakak-kakak mengambil judul tentang menghidupkan kembali olahraga tradisional. Latar belakangnya apa? Oh, karena mungkin peserta didik kita ini sekarang kebanyakan sering bermain HP, sering bergelut dengan HP. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar atau kegiatan-kegiatan outdoor atau kegiatan yang berhubungan dengan permainan tradisional itu mereka sudah agak kurang, sehingga kakak mengangkat judul tersebut. Oke, itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, tujuannya apa? Nah, tujuannya apa itu sudah pasti tujuan utamanya apa? Kenapa kakak mengangkat judul itu? Tujuannya supaya apa? Oh, mungkin untuk meningkatkan kebugaran atau untuk meningkatkan kemampuan gerak dan sebagainya, terserah. Itu sesuai dengan program kakak. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi tujuannya itu kan pastinya ada beberapa tuh. Jadi nanti dipaparkan di slide ketiga itu capaiannya bagaimana. Harus mencapai apa. Jadi yang keempat ini capaian akhirnya itu bagaimana, maksudnya gitu kakak. Kemudian untuk mencapai itu langkah-langkahnya bagaimana. Gitu kak ya. Jadi sesuai tujuannya. Kalau tujuannya ada 3, berarti capaian juga ada 3. Ya, sesuai dengan seperti kita membuat RPP atau modul ajar itu kan sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya ada 3, berarti nanti kan kegiatannya juga ada 3 yang harus kita ajarkan kan gitu. Oke, sekarang yang kelima. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang kelima ini adalah struktur programnya. Jadi struktur KBS kakak-kakak di sekolah itu bagaimana? Ketuanya siapa? Kemudian anggota-anggota di bawahnya, seksi-seksi di bawahnya siapa? Itu dimasukkan di situ kakak. Itu terkait yang nomor 5. Kemudian yang slide ke-6 itu pernyataan tentang kapasitas apa yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas ini hubungannya dengan kemampuan aset kakak. Jadi kemampuan aset apa yang dipakai dalam kakak menjalankan program yang akan dilakukan itu kakak. Jadi yang slide ke-6 ini tentang kemampuan aset sekolah kakak. Nanti tergantung sekolah kakak masing-masing. Dari ke-7 aset itu yang sangat berperan tuh aset apa tuh yang bisa dimaksimalkan. Boleh manusia, boleh politik, boleh lingkungan, dan sebagainya. Intinya ke-7 aset itu. Pilih saja yang sesuai dengan keadaan sekolah kakak. Tidak perlu ke-7-7-nya muncul kakak. Tidak perlu ke-7-7-nya muncul. Kalau memang di sekolah kakak hanya muncul 1, ya udah 1 aja enggak apa-apa. Atau mungkin ada 3, ya udah 3, tidak usah dimunculkan semua. Intinya di situ yang benar-benar muncul, yang benar-benar yang benar-benar menonjol di sekolah kakak apa asetnya itu. Itu terkait slide yang ke-6. Kemudian yang ke-7 rencana evaluasi, ya, jadi nanti bagaimana evaluasinya. Kemudian yang ke-8 kemungkinan tantangan. Jadi yang slide ke-8 itu kakak-kakak diharapkan menganalisa ketika kakak-kakak melakukan kegiatan tersebut, kira-kira tantangannya apa tuh? Jadi kakak-kakak diharapkan sudah menganalisa tantangan yang mungkin terjadi. Sehingga kalau kakak sudah mengetahui atau memprediksikan tantangan yang akan terjadi, tentunya kakak dapat menyiapkan apa-apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi tantangan tersebut. Harapannya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi. Jadi dokumentasi nanti saja setelah kakak paparan di depan teman-teman di sekolah, itu kan tentunya didokumentasikan tuh. Jadi itu saja nanti dimasukkan, kemudian di-upload di LMS kakak. Jadi ketika kakak memaparkan ini belum ada dokumentasinya kan tentunya, itu tidak usah dimasukkan dulu ketika kakak-kakak pemaparan di depan teman-teman guru. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Oke, waalaikumsalam Kak Saat. Oke, itu terkait dokumentasi ya. Jadi dokumentasi nanti masukannya terakhir aja ketika sudah selesai pemaparan di depan kombel kakak masing-masing. Nanti diambil dokumentasi, foto-foto, atau boleh juga video yang mau bikin video.
Tapi yang ditaruh di slide yang dikumpulkan di nanti di LMS nanti itu foto saja. Videonya saya rasa enggak perlu lah. Tapi kalau mau bikin video ya boleh-boleh saja. Karena kan itu untuk dokumentasi kakak masing-masing. Yang jelas ketika kakak mengumpulkan, ini kan nanti dikumpulkan nih slide-nya ini. Atau bahan tayangnya ini nanti dikumpulkan di LMS kakak. Tapi dalam bentuk PDF. Setelah jadi slide, nanti dijadikan PDF, baru di-upload ke LMS. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan enggak Kak tentang teknis pembuatan slide-nya Kak? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan supaya nanti tidak salah persepsi. Oke Kak Artini silakan. Makasih Kak Dedi. Masalah dokumen kegiatannya itu ada batasannya nggak? Berapa kira-kira Kak Dedi? Sebanyak yang dipaparkan itu Kak? Enggak juga. Kalau dokumentasi sih paling kalau mau video itu 30 menit aja cukup sih. Kalau berupa foto misalkan? Foto mungkin ya 1 halaman cukup, untuk 1 halaman dalam 1 slide cukup lah. Oh gitu. Mungkin sekitar berapa itu 5 atau 6 lah. Berarti boleh milih salah satu, boleh video, boleh itu ya? Boleh, ya. Oke, makasih Kak Dedi. Ya. Oke, yang lain Kak silakan, yang perlu dipertanyakan Kak silakan. Kita diskusi sama-sama di sini supaya nanti tidak salah paham ketika kita lakukan eksekusi. Kak, silakan Kak. Intinya slide-nya ini ya sudah ada kerangkanya, ini ada 9 komponen nih. Dulunya apa, latar belakangnya bagaimana, tujuannya apa. Kemudian yang keempat itu caranya untuk mencapai tujuan itu bagaimana, langkah-langkahnya, dan seterusnya. Nah, struktur programnya, struktur program itu termasuk struktur komunitas belajar sekolah kakak di sekolah itu struktur program. Jadi guru A sebagai apa, ketuanya siapa, penanggung jawabnya kan terutama pastinya kepala sekolah kan. Jadi nanti ke bawah tuh ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, sampai struktur yang paling bawah. Kemudian juga yang terpenting juga mohon dilibatkan siswanya Kak. Yang di SD boleh kelas tinggi, ambil saja 4 atau 5 orang gitu untuk mengikuti kegiatan diskusi itu. Oke Kak, bisa dipahami Kak? Aman ya? Kak Adriani, silahkan Kak. Terima kasih Kak. Mungkin mohon pencerahannya saja untuk kerangka-kerangka pembuatan slide nanti, apakah di-share gitu dengan kami? Itu saja, terima kasih. Rencananya sih ini aja sih kerangkanya, mungkin boleh difoto aja enggak apa-apa Kak. Oh gitu. Nah, boleh foto aja. Karena kerangkanya kan cuma ini aja. Ya. Itu 9 slide ini aja kan. Boleh difoto Kak supaya lebih nanti enggak lupa. Udah Kak. Berarti di modul enggak ada Kak ya? Di modul ada enggak ya itu ya? Itulah saya belum. Kalau seingat saya waktu saya mengerjakan ini dulu sih ada sih. Ada ya? Bentar Kak. Coba saya cek di modul dulu ya. Judul program sampai dokumentasi itu. Oke Kak, bentar Kak saya cek. Oh iya Kak, ada Kak di modul tuh Kak. Sama persis rupanya. Persis ya? Iya, 9 slide. Malah di situ ada penjelasan tentang per komponen itu lebih detail lagi penjelasannya. Nah, nanti di modul bagian RTL 2, unggah tugas rencana tindak lanjut. Oh, berarti setelah ini kita bisa buka tuh ya yang RTL 2 berarti? Ya, RTL 2. Oke. Kurang tahu udah bisa dibuka belum Kak ya? Kalau di tempat saya kan udah terbuka semua tuh. Kalau di peserta enggak tahu juga tuh. Masih abu-abu tadi. Nah, berarti belum bisa. Mungkin setelah setelah tatap maya ini mungkin baru bisa dibuka. Ya, mudah-mudahan lah nanti. Oke Kak, makasih. Lanjut. Lengkap Kak, sama rupanya di situ. Nah, sama persis.
Oke Kak, terima kasih, dilanjut. Oke Kak. Nanti untuk lebih jelasnya kakak bisa juga dilihat sih, enggak perlu difoto, enggak masalah saya rasa tadi. Tinggal lihat di RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Dan nanti ngumpulkannya juga di situ kakak ya. Di modul itu nanti ngumpulkannya. Oke. Terkait teknis penyusunan RTL, saya rasa aman Kak ya? Aman, oke. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya chat saja atau telepon saja, saya enggak masalah. Oke, kita lanjutkan slide-nya Kak. Oke, pengantar tugas RTL sudah. Oke, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kakak diharapkan mempresentasikan RTL tersebut Kak, untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian jangan lupa libatkan peserta didik saat presentasi. Jadi tujuan kita menyampaikan program kita itu untuk mendapatkan pengakuan, masukan, ya terutama masukan dan umpan balik dari teman-teman yang ada di sekolah atau teman-teman anggota kelompok belajar di sekolah kakak. Jadi nanti dipaparkan saja di depan teman-teman kakak. Jadi untuk RTL ini boleh harapannya sih dilakukan secara nyata harapannya, cuman kalau tidak dilakukan juga itu sih enggak masalah juga dengan tugas-tugas ini, karena tugas ini hanya sampai di sini aja Kak, sampai pemaparan saja. Untuk itu kegiatan dilakukan atau tidak di tugas PKG ini tidak ada kewajiban sih sebenarnya. Itu kembali lagi ke sekolah kakak, kalau mau dilanjutkan sampai ke eksekusi lapangan itu juga lebih bagus, gitu Kak. Bisa dipahami Kak ya? Oke. Jadi intinya sampai tahap pemaparan di depan teman-teman mitra komunitas belajar sekolah saja ini. Oke, coba kita lanjutkan. Oke, Kak Adriani silakan. Sedikit gagal paham saya. Masalah yang pemaparan itu penting Kak ya. Artinya Ya. Itu harus dilakukan ya? Harus dilakukan. Masalah ya. Enggak, yang pada saat kita memaparkan kegiatan di depan bersama dengan kombel yang ada di sekolah. Iya. Nah, itu kan artinya harus dieksekusi ya, harus dilakukan untuk mendapatkan dokumen, gitu Kak ya? Ya. Oke, siap Kak, makasih. Jadi untuk paparannya itu memang wajib Kak. Itu paparannya wajib. Intinya kita nih menyampaikan kayak proposal lah. Oh ini saya punya kegiatan seperti ini gimana Bapak Ibu? Itu aja sih intinya. Kalau kemungkinan mau dilakukan secara benar-benar dilakukan di lapangan juga lebih bagus. Cuman kalau memang terjadi banyak masalah nanti ada masukan dari teman-teman kombel kakak ternyata nanti begini itu juga tidak masalah. Yang penting kakak sudah menyampaikan rencana program apa yang kakak punya gitu. Iya Kak. Cuman memang persoalannya di lapangan untuk memaparkan itu kan kadang-kadang kita agak ya di tempat saya lah ya, artinya untuk mengumpulkan kawan teman-teman yang itu kalau memang pas tidak ada kegiatan kombel kan memang agak susah, apalagi sekarang kami tengah melakukan kegiatan itu sumatif akhir yang direncanakan nanti sekitar minggu depan gitu Pak. Itu mungkin kendala yang bisa yang mungkin akan saya hadapi gitu Pak.
Jadi Oh. agak sulit ya kadang-kadang mengumpulkan kawan-kawan untuk ikut partisipasi. Demikian Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi itulah memang tantangan kita. Jadi harapannya kan di sini kita bisa menggerakkan kombel sekolah kita kan, harapannya sih seperti itu. Cuman karena memang sudah mau sematip akhir, jadi memang minggu depan sudah sematip akhir Kak ya? Ya, kami dijadwalkan tanggal 18. Oh, tanggal 12 sampai tanggal berapa ya? Saya lupa malah Eh, dia. ya, 18 mulai, ya artinya sampai jadwalnya yang kami rencanakan kemarin mungkin sampai hari Jumat, dari hari Senin, ya, minggu depan lah. Itulah, Bukan minggu soalnya ini. tugas ini soalnya full di minggu depan itu. Itulah, Mulai kemarin minggu saya depan itu. sempat koordinasi dengan guru kelas yang kebetulan ketua kombel yang saya rencanakan kan waktu itu mau membuat video pembelajaran yang menugaskan anak-anak terkait dengan rencana yang saya buat gitu, yang sesuai dengan yang saya buat gitu kan. Iya. Nah, jadi saya sampaikan dengan ketua kombel, kebetulan di situ juga ada PLT saya gitu. Nah, kalau memang artinya ini sih mungkin masih bisa didiskusikan, tapi terkadang memang ya itu agak sulit untuk melakukan koordinasi ya terutama dengan yang lain-lain dalam hal mengumpulkan gitu Pak. Mengumpulkannya ya. Mengumpulkan teman-teman gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau memang ini hanya sekedar pemaparan, ya mudah-mudahan bisa lah. Cuman tinggal diatur nanti waktunya. Karena itu memang sampuk lah bahasanya ya. Iya, kegiatan sampuk. dengan sumatip akhir. Dan mungkin kegiatan ini baru bisa dilakukan ya setelah jam selesai kegiatan sekolah sekitar jam 1-an ke atas. Gitu. Iya. Harapannya memang seperti itu. Kombel itu dilakukan itu setelah jam efektif belajar sih memang kalau kombel itu. Ya. Cuman saya jujur saja saya memang agak kesulitan mengkoordinasi kawan-kawan, bukan enggak mau, mungkin ya itulah tadi ya banyaknya kesibukan masing-masing banyak gitu. Kesibukannya, Ya, banyak kesibukan kawan-kawan mau ngoreksi itu ini dan lain sebagainya. Ya. Demikianlah informasi ya yang bisa disampaikan, tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan lah. Iya, mudah-mudahan sih lancar sih Kak, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lancar. Karena memang waktunya enggak bisa dimundurkan lagi nih, harus minggu depan harus sudah dieksekusi nih kegiatan paparannya ini. Karena kita di hari apa ya tanggal bentar Kak. Tanggal 18 Kak Dedi. Nah, itu ada perubahan tuh Kak kata admin. Oh iya Kak. Ada perubahan dimajukan kayaknya, bentar Kak. Iya. Baru ada chat dari admin dari itu. Cuman di LMS-nya belum berubah sih. Belum ada berubah. Kalau di LMS saya lihat terakhir lah tanggal 18 tuh kalau enggak salah. Tanggal 18 ya. Terakhir tanggal 26 Kak Adriani. 26 yang terakhir Kak. Oh, 26. Iya, 26. Nah, kemungkinan yang tanggal 18 itu nanti Kak kita dimajukan di tanggal 15 kemungkinan besar Kak. Yang tanggal 18 itu. Tentang mengantar bukti karya tuh. Nanti diinfokan lagi minggu depan karena ini LMS-nya lagi perbaikan juga, lagi disempurnakan lagi. Kemungkinan besar di tanggal 15 nanti kita tatap maya lagi. Cuman saya belum lihat untuk upload dokumen itu Kak, yang dokumen yang pemaparan tadi itu tanggal berapa ya? Itu sampai tanggal 16 kalau tidak salah sih, sampai tanggal 16. Sampai tanggal 16 ya. Jadi kakak bisa pilih waktu aja mulai hari Senin sampai Jumat tuh. Dipilih-pilih waktunya kira-kira yang tepat hari apa, yang teman-teman di sekolah bisa dikondisikan tanggal berapa, tinggal pilih aja. Nggak perlu lama-lama sih Kak, paling ya sekitar paling lama 1 jam lah pemaparan itu. Oke Kak. Makasih Kak infonya. Oke, siap Kak. Oke, dari untuk paparannya aman Kak ya? Aman Kak, aman. Bisa dipahami Kak ya?
Siap, supaya siap. tidak salah paham nanti. Kemudian jangan lupa juga libatkan beberapa peserta. Penting juga tuh. Peserta didik maksudnya Kakak. Libatkan beberapa aja. Oke, yang berikutnya lanjut. Kembali lagi. Oke, sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK, RTL yang kakak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Oke, jadi yang diunggah di LMS nih sekarang nih, kita bahas nih. Jadi yang diunggah di LMS itu boleh disertai video, boleh juga tidak, Kak. Ya, boleh disertai video, boleh juga tidak. Tapi untuk foto kegiatannya itu wajib tuh nanti disematkan saja di salah satu slide terakhir. Foto kegiatan ada 5 atau 6 foto disematkan aja di situ. Dan dokumen lain yang relevan itu maksudnya slide-nya nanti dikonversi menjadi PDF, Kak. Dikonversi menjadi PDF. Kemudian jangan lupa ini, Kak, absensi saat kegiatan tersebut, Kak. Jangan lupa absensinya juga nanti dilampirkan. Oke, Kak Adriani, silahkan, Kak. Baik, ada 2 yang saya akan tanyakan tentang kegiatan akhir nih, Kak. Ya. Yang berupa foto kegiatan, apakah foto kegiatan itu pada saat kita melaksanakan kegiatan PKG atau foto kegiatan pada saat kita pemaparan atau foto kegiatan yang lain? Kemudian masalah ya video kan artinya pilihan ini ya. Ya, bahasa video sih opsional itu. Ya, pilihan. Nah, saya kira itu, Kak. Yang dijadikan dokumen atau foto kegiatan itu foto kegiatan yang pada saat kita melakukan praktik di lapangan atau foto kegiatan pada saat kita melaksanakan kegiatan PKG. Itu masih agak abu-abu penerimaan saya. Oke. Demikian, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Adrian ya. Jadi untuk dokumentasi ini dokumentasi saat paparan, Kak. Oh iya. Nah, jadi nanti ketika Kak Adriani paparan di depan tuh, di foto-foto udah, itu aja yang dipakai. Oke, siap, Kak. Makasih. Aman, Kak ya? Aman. Oke, jadi dokumentasinya boleh berupa video atau foto. Kalau video itu opsional, boleh dilakukan, boleh enggak. Kalau foto itu wajib. Mungkin nanti di slide terakhir ketika mau sebelum dikumpulkan di LMS, nanti ditambahkan foto kegiatannya, Kakak. Oke, siap. Jadi aman lah. Artinya enggak buat video lagi itu, Pak. Nah, makanya saya pikir kalau harus video kan kasihan juga. Trauma Kak Dedi videonya udah banyak. Jadi aku nih minta tolong nanti kirimkan absensinya sama betul Pak, lupa. Itu yang terlewatkan pertanyaan saya tadi itu masalah absensi. Absensi yang mana itu? Absensi Kak. Suaranya bergema nggak? Ini mantul nih suaranya nih. Tuh. Cek. Kirim ulang ya Pak Dedi nanti jadi Oke, absensinya Kakak maksudnya bukan absensi waktu kita PKG ya. Absensi daftar kehadiran teman-teman saat paparan. Kakak paparan tuh. Karena ada absennya tuh. Nah, absensi itu maksudnya. Oke, siap. Enggak, saya nih video nih terhapus karena banyak amat masukannya HP ini terlalu banyak menampung. Jadi keberkatan. Jadi saya hapus dulu. Yang baru tuh nanti tolong kirimkan ke video yang mana, Pak? Video yang mana maksudnya Kak Hendra?
Video yang kita nih lah, yang biasa pertemuan nih, yang nih kan nanti yang di apa, yang mau Bukan Kak. Bentar Kak Yuhendra nih. Jadi nanti Kak Yuhendra bikin ini Kak, bikin semacam paparan di depan teman-teman guru di sekolah Kak Hendra. Itu memaparkan tentang kegiatan yang kemarin Kak Yuhendra paparkan di sini. Jadi nanti dipaparkan, bikinkan slide, bikinkan PowerPoint, dipaparkan di depan teman-teman yang menjadi anggota kelompok belajar sekolah Kak Yuhendra. Itu aja. Oke. Itu tidak perlu divideokan, di foto aja cukup Kak. Oke, siap. Kirain yang kita punya nih. Itu udah selesai Kak. Itu kan cuma laporan tatap muka kemarin kan. Itu sudah beres semua, alhamdulillah aman. Ini cuman dokumentasi ketika kakak melakukan paparan di depan teman-teman yang di sekolah kakak masing-masing. Itu aja Kak. Oke, untuk bagian ini aman ya? Kak Dede, Kak Misbah. ini seandainya saya kan tidak berada di tempat nih. Bagaimana itu Kak Dede? Kan apa bisa guru pengganti gitu yang untuk dipoto, tapi dia tidak tampil. Hanya murid. Kalau guru pengganti tidak bisa Kak, soalnya kan yang ikuti kegiatan PKD ini Kak Misbah soalnya. Itulah gimana ya? Feedback Kak Misbah kapan itunya? Kapan Pagi Senin jam 8. Aduh. Itu susah itu. Senin kapan Bu? Senin tanggal Foto-foto 11. yang lama nih, yang ada aja dong. Ada sih foto yang lain ada. Cuman saya ndak ada anak-anak jangan sefoto. Nah, ini apa? Penting sama kau aja. Kamu itu. Apa sama anak-anak masalah. Video feedback Kak. Sore. Nah, gimana Kak Misbah? Nah, itulah Kak, gimana ya? Bingung saya. Video lama saya sih ada. Atau foto gitu. Fotonya aja sih. Iya. Video sih nggak perlu. Iya. Cuman ini bukan ngajarkan jelek atau apa ya, kan solusi yang enaknya. Ya, banyak sih kendala saya kemarin tuh mau pergi tuh tak dapat pengganti saya kemarin baru hari Jumat Iya. karena enggak ada guru olahraga lagi. Nanti Akhirnya kirim dapat nggak? LSM-nya. Ya di LSM gitu yang kita punya. bagian RTL 2. Hilang nih suaranya kemana semua? Hujan kali. Hilang nih ya. Udah. Oke Kak, aman Kak suaranya Kak? Aman ya. Aman. Jadi nanti itu diunggah di RTL 2 bagian modul RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut atau unggah tugas RTL. Unggahnya nanti di situ Kak. Intinya Kakak nanti silakan buka aja di RTL 2 itu. Ternyata situ petunjuknya sudah lengkap sama seperti yang saya paparkan tadi. Ada 9 langkah, 9 komponen yang perlu ada di dalam slide-nya Kakak nanti. Oke, sampai di sini bisa dimengerti Kak ya? Kalau mengerti boleh kasih jempol, silakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata sudah selesai tatap maya kita hari ini. Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai, apa yang saya pelajari tentang orang lain dari situasi ini,
Kemudian apa yang saya perlu lakukan untuk meningkatkan diri setelah pengalaman ini. Oke, yang bagian ini boleh ditulis lagi di kolom chat kakak. Silakan tulis di kolom chat refleksi terkait hari ini kakak. Apa yang sedang kakak upayakan untuk dicapai. Jadi yang dicapai memang kalau berdasarkan ini memang program yang kemarin kakak sudah rancang, itulah yang ingin dicapai. Oke, silakan tulis di kolom chat kak tentang pertanyaan ini kak. Pilih salah satu pertanyaan saja, tidak harus semua. Atau yang mau semua juga boleh. Oke, kak, silakan kak. Oke, sepertinya tadi oke, yang tadi sudah mengerjakan semua. Oke, sekarang yang pertanyaan bukan pertanyaan nih, refleksi kegiatan hari ini kak. Silakan ditulis di kolom chat. Usahakan sih untuk tugas paparan ini jangan sampai melebihi due date sih kak ngumpulkannya kak. Mungkin hari-hari Kamis atau Jumat sudah terupload semua sehingga nanti kalau ada revisi-revisi masih tidak telat ngumpulkannya. Soalnya kalau kakak ngumpulkannya di hari pas batas akhirnya ketika revisi nanti direvisi kemudian dikumpulkan lagi jatuhnya jadi telat jadi kakak. Usahakan hari Jumat lah sudah terkumpul semua sehingga bisa kita baca-baca dulu. Oke kak, silakan ditulis di kolom chatnya kak.
pilih saja salah satu pertanyaannya aja Kak. Jangan, enggak usah semua. Oke, Kak Saat. Kak Indra, apa ya? Saya bisa. Oke, Kak Saat lagi. Oke, Kakak, sudah Kakak? Saya lihat sebagian sudah, Kak Kartini sudah melakukan yang perlu kita perbaiki untuk menjadi seorang guru yang efektif dan kreatif. Oke. Saat ini sedikit-sedikit jawabnya. Oke. Kak Adriani meningkatkan kemampuan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke. Apa kau jawab tuh, At? Kak Saat sedikit-sedikit jawabannya. Nyambung-nyambung dia. Macam orang ajak ngomong nggak ada ke. Kau nak ke mana? Ada ke? Pasar kata dia. Kau nak mana ke pasar. Jadi ke pasar tu apa? Beli ini, beli itu. Kau kaya. Oke, terima kasih Kakak. Sudah hampir semuanya selesai terkait refleksi penutup kita hari ini. Kita lanjut ke slide kita, Kak. Oh, sudah habis ternyata. Oke, terima kasih Kakak. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di hari-hari ke depan, Kak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, dan kemudian Wisdah ni mana Wisdah ni? Orang nak berangkat tu cepat-cepat lah sikit.
Cepatlah transfer nih. Oke kakak, jadi memang harapannya minggu depan kakak tugasnya harus diselesaikan tentang pemaparannya, tentang video kegiatan paparan tugas ini, program yang kakak rancang kemarin dipaparkan, jangan sampai lupa, dan waktu pengumpulan tugasnya juga jangan sampai melebihi batas waktunya atau due date-nya kakak, karena itu sangat berpengaruh ke nilainya kakak. Soalnya beberapa kemarin banyak yang telat kan, walaupun saya kasih nilai 100 itu hasilnya juga masih agak jauh gitu kak, karena nggak tahu potongannya berapa kalau terlambat itu, karena dia terlambat mengumpulkan tugas itu hitungannya per jam atau apa? Oke kakak, mungkin kita bukan sekian dulu. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Kak, kita berdoa dulu kak. Kak Saat, Ustaz. Kak Saat, silahkan tutup kak. Hujan di sini kak. Apaan hujan tak kedengaran? Nah, udah dengar suaranya. Udah dengar ya? Suara Kak Saat siapa Ya. sih? Oke. Jelas ya kak? Ya. Jelas nggak jelas? Saya pakai headset nih hujan depan. Macam di pesawat. Di Kota Baru nih hujan, lagi di Kota Baru. Udah dapat kiriman, udah dapat transfer tuh jadi pakai headset mahal Pakai itu. headset. Ya. Pilot. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani saghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Raditu billahi rabbah wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil rizqni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni dhaifun laka minni wa bisilun fa izani wa fakirun fa'anini ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakrati wa najatan minan nar ya rabbal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Saat. Kita on cam semua, kita foto dulu Kak ya. Assalamualaikum. Aku menunggumu nih, Miss. Oh, Mister, aku menunggumu. Bangkit Tora. Satu, dua, tiga. Ah, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih Kak. yuk. Sampai bertemu Kak. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya Kak Didi. Ah.
Assalamualaikum.